pas si Michael ini udah meloncat ke dalam lubang penampungan air ini ya, dia melihat sesuatu yang sangat amat mengerikan, guys. Halo semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama gua Juan dan selamat datang di Asal Analisis. Di video minggu lalu, gua kan udah ngebahas tuh tentang kasus pembunuhan berantai mengerikan yang korbannya itu diburu layaknya seekor hewan. Nah, di video kali ini gua akan membahas kasus kematian misterius yang menimpa seorang wanita, guys. Namun sayangnya, walau penyelidikan telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun, pelaku dan juga kronologi pasti penyebab kematian wanita ini masih menjadi misteri, alias tidak terpecahkan hingga hari ini. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai meleng karena ceritanya baru aja dimulai. Wanita ini bernama Dawn Mary Marino. Dia lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1960. Dawn Marino ini dikenal sebagai seorang wanita yang ramah, baik hati, dan juga mudah bergaul tuh. Bisa dibilang hidupnya si Dawn Marino ini ya lempeng-lempeng aja. Dia tuh nggak ada masalah, keluarganya harmonis, dan juga teman-temannya tuh sayang sama dia. Dia juga punya seorang pacar dan seekor hewan peliharaan gitu. Namun siapa sangka wanita yang baik hati ini harus kehilangan nyawanya secara tragis karena dibunuh oleh seseorang. Dan bahkan sampai hari ini, sampai detik video ini dibuat, pembunuhnya masih belum juga terungkap. Pada tanggal 16 Mei tahun 1981, Dawn Marino ini diajak oleh teman-temannya untuk hangout ke sebuah bar yang bernama Corner Tavern Bar di Pine Island, Florida. Nah, si Dawn Marino ini mengiyakan ajakan teman-temannya untuk hangout. Ya, untuk sekedar party-party melepas penat gitulah, guys. Namun di hari itu, si Dawn Marino tuh nggak pengen pulang terlalu larut malam. Soalnya besoknya dia tuh mesti nganterin anjingnya untuk ngecek ke dokter hewan. Ya udah tuh, akhir si Dawn Marino pun berangkatlah ke Corner Tavern Bar dan menikmati malam itu bersama teman-temannya. Gak terasa jam pun telah menunjukkan pukul 1.30 dini hari, guys. Gelisahlah dia karena udah terlalu larut malam. Sedangkan seperti yang gue bilang tadi ya, dia tuh udah punya jadwal untuk kunjungan ke dokter hewan. Awalnya si Dawn Marino ini mengajak teman-temannya untuk, yuk lah pulang lah, ayo udah malam banget nih. Namun ajakannya ini nggak digubris, guys. Akhirnya ya udah dia dengan kesal berkata, ya udahlah gue pulang duluan lah kalau gitu. Lu party-party lanjutin lah. Dan dia pun keluar dari bar tersebut. Gak lama kemudian salah seorang temannya pun menyusul dia dan menawarkan tumpangan supaya si Dawn Marino bisa pulang dengan aman. Nah, pas udah sampai di mobilnya, temennya baru sadar tuh kalau ternyata dompet sama kunci mobilnya masih ketinggalan di dalam bar. Akhirnya ya udah tuh si temennya ini balik ke dalam bar itu untuk mengambil dompet serta kunci mobilnya. Dan itu adalah momen terakhir si Dawn Mary Marino terlihat untuk terakhir kalinya. Nah, temannya si Dawn Marino ini setelah ngambil kunci dan dompetnya, dia kan balik ke parkiran mobil tuh. Nah, pas sampai di parkiran mobil ini, dia sadar tuh kalau ternyata si Dawn Marino tuh udah nggak ada di situ. Dia ingat persis bahwa terakhir kali si Dawn Marino terlihat itu ya di parkiran mobil itu. Akhirnya si temennya Dawn Marino ini pun mencari si Dawn Marino karena takutnya si Dawn Marino mabuk terus jatuh atau terselip. Terselip. A few moments later. Si temennya ini pun akhirnya ya berusaha mencari Dawn Marino sambil memanggil-manggil namanya. Takutnya dia jatuh apa ngumpet gitu kan, lagi mabuk ya. Tapi tetap aja nggak ketemu, nggak ada respon, guys. Karena tetap nggak ketemu, akhirnya si temannya ini memanggil teman-temannya yang lain untuk membantu mencari si Dawn Marino. Tapi ya tetap aja nggak ketemu. Ya udah tuh akhirnya teman-temannya nyerah lah, nggak mau nyari lagi dan berpikir mungkin aja si Dawn Marino udah punya tumpangan lain dan udah sampai di rumah gitu kan, udah enak-enak tidur. Tapi ternyata, guys, Dawn Marino tidak pernah sampai ke rumahnya lagi. Setelah ditunggu-tunggu kayak gimana pun ya, tetap aja Dawn Marino gak pernah muncul lagi. Akhirnya karena si Dawn Marino ini menghilang begitu aja ya, si ibunya ini mulai cemas dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan polisi pun mulai melakukan penyelidikan serta pencarian, guys. Namun tetap aja walaupun sudah dibantu oleh polisi,
si Dawn Marino ini nggak ketemu juga. Setelah penantian lebih dari 6 tahun ya, akhirnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1987, Dawn Marino berhasil ditemukan juga. Dawn Marino ditemukan oleh seorang pria bernama Michael Moraczewski di sebuah penampungan air yang terletak di sebuah hutan gitu guys. Jadi waktu itu si Michael ini lagi nyari tempat yang pas buat membangun sebuah tempat pengintaian untuk berburu satu. Awalnya si Michael nggak sadar kalau di area yang dia telusuri ini ya ada sebuah penampungan air. Namun setelah beberapa kali keliling-keliling di area itu, akhirnya dia tuh berhasil menemukan sebuah penampungan air yang terbuat dari semen, terkubur di bawah tanah dan ukurannya itu kurang lebih sekitar 7,6 meter persegi. Karena dia baru pertama kali melihat penampungan air ini ya, akhirnya ya dia penasaran dan dia tuh pengen mencoba mendekati penampungan ini untuk melihat lebih jelas di dalamnya ada apaan. Pas si Michael ini melongok ke dalam penampungan air ini ya, dia melihat ada sepasang sepatu boot gitu guys. Ya udah tuh, karena dia melihat adanya spakbor mobil sama sepatu boot tadi, dia tuh makin kepo, makin penasaran. Ini di dalam ini ada apaan? Ya udah, dia loncatlah ke dalam lubang penampungan air itu. Pas si Michael ini udah meloncat ke dalam lubang penampungan air ini ya, dia melihat sesuatu yang sangat amat mengerikan guys. Apa yang dia lihat? Ternyata ketika dia masuk dalam lubang itu, dia melihat ada setumpukan benda asing yang dia belum pernah lihat. Pas dia deketin dan diteliti lebih lanjut, ternyata tumpukan itu adalah tumpukan tulang belulang manusia. Ya terkejutlah si Michael. Akhirnya dengan penuh ketakutan, dia pun langsung pergi dari tempat itu dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Michael bilang bahwa tulang belulang ini nggak tertutup oleh pakaian apapun dan hanya menggunakan sepatu boot. Ya udah tuh, polisi yang mendapatkan laporan dari Michael ini langsung menuju ke lokasi TKP. Dan akhirnya tumpukan tulang belulang ini pun diamankan oleh polisi yang nantinya tuh pengen diperiksa lebih lanjut tulang ini punya siapa. Dan ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, tulang belulang ini diketahui milik Dawn Mary Marino. Tim forensik pun juga mengatakan bahwa Dawn Marino ini tewas kemungkinan besar karena dicekik dan juga pukulan benda tumpul di bagian kepalanya. Walau lokasinya si Dawn Mary Marino ini berhasil ditemukan ya, tapi tetap aja tuh polisi masih kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak lagi. Soalnya dalam waktu rentang 6 tahun itu, kebanyakan bukti telah hancur guys. Jubir kepolisian Middletown yang bernama Sersan Alfred Dorian mengatakan bahwa biasanya detail-detail dan juga bukti-bukti penting yang menempel pada tubuh korban ya, itu cuma bertahan sekitar 24-8 jam setelah korban ini dibunuh. Sedangkan si Dawn Marino ini ditemukan setelah 6 tahun kemudian, yang mana itu artinya ya banyak bukti yang udah hilang. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bakalan bertanya, kalau emang si polisi ini udah bekerja mencari dan juga menyelidiki hilangnya si Dawn Marino, kenapa Dawn Marino yang ada di lubang itu nggak berhasil ditemukan? Ternyata ibunya si Michael ini mengatakan kepada media bahwa memang tempat itu sangat amat tersembunyi. Jadi kalau lu bukannya orang lokal situ yang benar-benar kenal dengan daerah situ, lu nggak bakal bisa lihat atau ketemu lubang penampungan air itu. Bahkan setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut ya dengan meminta keterangan dari orang-orang di kota, mereka mengaku bahwa mereka sama sekali nggak pernah tahu dan juga nggak pernah melihat adanya lubang penampungan air seperti itu. Akhirnya dengan segenap bukti-bukti yang masih tersisa ya, pihak penyelidik pun mulai melakukan proses investigasi. Waktu itu puluhan orang telah dimintai keterangan oleh polisi dan juga profil dugaan pelaku ini telah dikirimkan ke FBI. Namun hingga hari ini pelaku pembunuhannya Dawn Marino masih juga belum terpecahkan. Berdasarkan beberapa statement dari polisi ya, akhirnya masyarakat di kota tersebut pun berspekulasi bahwa kemungkinan pelakunya memang orang lokal dekat situ. Kenapa? Ya, seperti yang ibunya Michael ini bilang, bahwa untuk bisa mengetahui letak lubang penampungan air itu secara pasti, harus orang yang benar-benar mengetahui daerah hutan itu. Kalau lu nggak pernah masuk hutan itu,
ya lu nggak bakal tahu kalau di situ ada tempat penampungan air tersembunyi, guys. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya pembunuhnya itu kemungkinan udah dekat banget, tapi polisi nggak punya bukti atau petunjuk lain yang bisa mengarahkan mereka ke pelakunya. Karena kasus ini nggak kunjung kelar-kelar ya, dan pelakunya juga nggak pernah ketangkep, si ibunya Dawn Marino ini berkata bahwa setidaknya saya udah tahu bahwa putri saya ini sudah tenang di sana. Sekarang yang ingin saya ketahui adalah siapa yang melakukan hal keji ini. Nah, itulah dia guys, kasus kematian misterius yang menimpa seorang wanita yang bernama Dawn Mary Marino. Menurut gue pribadi ya, pembunuhnya si Dawn Marino ini nggak bakalan pernah tertangkap lagi guys. Soalnya si Dawn Marino ini ditemukan pada tahun 1987, di mana pada saat itu teknologi penyelidikan belum secanggih sekarang. Apalagi jarak dari si Dawn Marino ini menghilang sampai ditemukan, itu rentangnya 6 tahun guys, di mana waktu itu udah pasti banyak banget bukti-bukti yang hilang dan juga hancur. Walau begitu, ibunya Dawn Marino dan juga pihak kepolisian masih yakin banget bahwa mereka bisa menangkap pembunuhnya. Mereka berasumsi bahwa kemungkinan masih ada satu orang saksi mata yang melihat kejadian itu dan juga mengetahui kejadian itu secara persis. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Mungkin nggak kalau kasus ini terpecahkan di kemudian hari guys? Mungkin aja teknologi udah canggih banget dan akhirnya polisi bisa mengidentifikasi sisa-sisa bukti yang ada. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oke, segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.